Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap semua? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan mempelajari materi kimia hijau. Mana ada kimia hijau? Buku halaman 100. Halaman 12. 13. Halaman 13. Ya, kimia hijau. Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan solusi dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Apa tujuan yang pertama? Peserta didik dapat menyajikan solusi dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Itu tujuan pertama kita pada hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penerapan 12 prinsip kimia hijau. Yang kedua apa? Peserta didik dapat menganalisis penerapan 12 prinsip kimia hijau. Inilah dua. Setelah pembelajaran semoga dapat memahami dua tujuan ini. Nah, kira-kira apa materi kita pada pembelajaran sebelumnya? Nah, apa? Ilmu kimia dan perannya. Ilmu kimia dan Perannya. kimia dan perannya. Apa lagi? Alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium. Apa lagi? Apa? Bahan yang berbahaya. Apa? Bahan yang berbahaya. Bahan yang berbahaya. Ya. Di laboratorium. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari ada kaitannya pada hari ini kimia hijau. Nah, pernah nggak seperti ini yang kamu rasakan? Nah, yang pertama, apa perasaan kalian ketika mendengar pencemaran lingkungan? Apakah bisa biasa saja atau malah sudahlah? Ya kan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Berarti ditanyakannya adalah solusi. Mana solusi kalian? Yang ketiga apa tuh? Tahu berapa? Yang keempat, bagaimana penerapan prinsip kimia hijau dalam pengelolaan lingkungan? Sebelum masuk ke materi, Bapak mau menguji kemampuan awal kalian. Ada soal pretest.
Jangan lupa tulis nama di pojok sebelah kanan. Ya, Pak. Sudah dapat semua kan? Ya. Oke, silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Kenapa? Kenapa sih? Tidak boleh kamu buka bukunya. Itu bukunya. Tapi jangan bukunya tidak. Tidak boleh kamu buku. Itu apa buka? Kenapa? Kenapa? Sudah, Pak. Udah? Ya. Satu lagi belum bisa. Yang belum kerjakan tuh. Ya, Pak. Nah, itu kerjakan tuh. Udah? Satu lagi, Pak. Ya, yang belum langsung kerjakan. Udah, bener. Kita pegang. Pincit-pincit kan nggak apa-apa. Nggak boleh. Nah, siapa? Nggak. Siapa? Ya, Pak. Kamu ini kalau apa? Sepertinya ini sudah siap. Nah, sudah. Sudah? Siapa? Mana? Ini. Gimana soalnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah susah. Susah nih, Pak. Nah, kita masuk ke materi. Kimia. Kira-kira apa itu kimia hijau? Warna hijau, ya, Pak. Warna hijau. Berarti dia menciptakan bagaimana supaya ramah lingkungan, supaya tidak mencemari, kan gitu? Ya. Nah, kimia hijau. Kemudian ada menurut Prabawati, katanya kimia hijau adalah meminimalisasi zat berbahaya. Artinya mengurangi zat berbahaya. Kalau 100% berbahaya, dikuranginya. Jadi 45. Pokoknya seminim-minim mungkin. Yang kedua berarti penggunaan reagen yang tidak beracun. Aman digunakan. Aman dipakai. Penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui. Peningkatan efisiensi atom, penggunaan pelarut yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Artinya nggak sekali pakai. Nah. Ya kan? Apa contohnya? Ya nggak sekali pakai. Apa? Buku, oke, buku bisa. Karton kan? Ya. Betul. Pencemaran lingkungan. Sedih dia, karena lingkungannya tercemar. Yuk tonton video berikut ini. Perhatikan catat apa itu? Ya, dicatat. Kali ini kita akan belajar kimia hijau atau green chemistry. Jadi teman-teman akan tahu apa itu green chemistry dan kenapa konsep ini sangat penting untuk kita. Baik, kita tahu sama-sama dalam green chemistry atau kimia hijau terdapat istilah yang disebut yaitu tragedi Commons. Nah, apa itu tragedi Commons?
Jadi, tragedi Afrika Commons adalah konsep yang menunjukkan situasi pemanfaatan SDA secara bersama dan demi keuntungan pribadi. Nah, konsep ini dikemukakan oleh Karen Harding pada tahun 1968. Lalu, apa akibatnya? Ya, akibatnya adalah sumber daya yang ada di bumi akan terus berkurang dan akan habis. Oke, tragedi Afrika Commons bisa dijelaskan dengan konsep peternakan sapi ini. Semisal, ada sebuah peternakan sapi, masing-masing peternak akan melepas sapi mereka pada rumput. Suatu ketika, karena sumber rumput di daerah itu banyak, maka peternak akan tergiur dan ingin terus menambah jumlah ternak sapi mereka, sehingga dapat menguntungkan masing-masing peternak. Akan tetapi, suatu saat ketika sapi ini semakin banyak, maka jumlah rumput yang ada akan segera berkurang karena jumlah sapinya berlebih. Nah, dampak yang dihasilkan adalah rumput akan segera habis dan sapi akan kekurangan makanan dan akhirnya dapat mati. Akibatnya, peternak akan segera merugi. Nah, jadi inilah yang bisa dikatakan dengan tragedi Afrika Commons. Tragedi apa? Afrika Commons. Berarti semakin banyak yang dipakai, maka semakin cepat Habis. Sementara dengan sapi tadi, semakin banyak yang sapi datang ke tempat rumput, maka harus bertahan untuk sapi sekian, bertahan beberapa hari karena sudah ramai, maka cepat Habis. Artinya kalau sudah cepat habis, sapinya kelaparan, kan gitu? Ya. Oke, selanjutnya adalah fakta yang sering terjadi atau masalah yang kini masih terjadi adalah masalah kemacetan jalanan. Nah, masalah kemacetan jalanan ini juga termasuk dalam tragedi Afrika Commons. Kenapa? Nah, kemacetan ini sering terjadi di kota besar. Macet ini dikarenakan banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga nanti menumpuk di jalanan jadi satu. Nah, akibat dari kemacetan ini ya adalah polusi udara. Kenapa? Ya karena setiap kendaraan akan menghasilkan limbah berupa gas karbon dioksida yang akan berdampak pada efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca ini yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global ini akan menyebabkan suhu di bumi semakin naik. Terus juga semakin banyak kendaraan akan membuat waktu lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan. Jadinya ya waktu tidak efisien. Nah, untuk solusi saat ini adalah dengan pembuatan jalan tol. Dan dengan jalan tol akan membuat kendaraan logistik mampu sampai tepat waktu dan juga akan lebih cepat sampai. Nah, jalan tol ini bisa menjadi masalah baru. Kenapa? Ya karena semua kendaraan pribadi bisa beralih ke jalan tol, sehingga ya sama saja dapat menyebabkan kemacetan. Solusi lain ada transportasi publik, di mana bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan bisa mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi yang berlebihan. Namun, solusi ini masih belum efektif juga karena terkadang transportasi publik belum bisa memaksimalkan keefisienan waktu. Nah, masalah utamanya adalah jika dari negara penggunaan energi di atas, negara-negara maju menggunakan energi yang sangat tinggi. Coba kalau dibandingkan dengan negara Indonesia, sangat jauh sekali perbedaan. Padahal jika dilihat dari jumlah penduduk, misalkan nih negara Jepang, lebih sedikit dibandingkan negara Indonesia, bahkan sangat jauh sekali. Akan tetapi, polusi yang dihasilkan oleh negara Jepang lebih besar dibandingkan negara Indonesia, seperti yang dari merah pada tabel di atas. Nah, hal ini dikarenakan konsumsi energi yang besar mengingat negara-negara maju memiliki teknologi yang canggih dan memadai. Nah, Jepang tadi berapa persen? 3%. Indonesia 2,2. Mana lebih banyak penduduk Jepang daripada Indonesia? Indonesia. Boleh? Indonesia. Nah, kenapa Jepang lebih menghasilkan polusi yang lebih besar daripada Indonesia? Salah satu faktornya adalah Teknologi teknologi mereka sudah maju sehingga memerlukan banyak energi. Jika energi banyak digunakan, maka Jepang banyak polusi. Itu ya 9,3. Nah, solusi yang utama pada
ada permasalahan-permasalahan sebelumnya adalah yang pertama mempertimbangkan kepentingan bersama, dan yang kedua adalah merencanakan atau planning untuk masa depan. Oke, solusi di atas dapat dikemas menjadi suatu konsep, yaitu konsep green chemistry atau kimia hijau. Nah, green chemistry atau kimia Hijau. Berarti kimia yang hijau. Nah, berarti maknanya mempertimbangkan kepentingan bersama dan planning untuk masa depan. Diagendakan green chemistry, kimia hijau. Dengan konsep dan prinsip dalam kimia hijau ini bisa menyelamatkan bumi dari kehancuran di masa depan. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pengertian tentang green chemistry. Green chemistry adalah desain dari produk kimia atau sebuah proses untuk mengurangi atau menghilangi senyawa berbahaya yang digunakan, sehingga dalam desain aman untuk lingkungan, industri, dan manusia itu sendiri. Mengapa perlu adanya sebuah konsep mengenai kimia hijau? Oke, pastinya kembali lagi ke masalah lingkungan yang ada dan dampak kedepannya. Jika diamati sekarang, kelestarian bumi terancam dikarenakan beberapa faktor, yaitu kenaikan jumlah penduduk, di mana semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan dan energi yang terpakai. Selanjutnya, krisis energi. Ya, karena banyaknya kebutuhan, maka energi yang ada akan semakin dikuras dan lama-lama akan semakin habis. Dampak besarnya adalah pemanasan global. Hal ini diiringi dengan meningkatnya suhu bumi dan menyebabkan pencairan es di kutub utara dan selatan. Selain itu, juga ada pencemaran zat kimia yang berasal dari industri dan laboratorium kimia. Pencemaran lingkungan berasal dari beberapa sumber. Baik, yang pertama adalah industri. Industri ini dapat menyebabkan pencemaran air, yaitu ketika limbah dibuang ke sungai dan menyebabkan air sungai terkontaminasi. Pencemaran air akan menyebabkan tanah di sekitarnya akan menyerap air dari sungai dan membuat tanah terkontaminasi juga. Dan ujungnya tumbuhan yang hidup juga akan terkontaminasi. Ada juga pencemaran udara yang dihasilkan dari industri. Itu berasal dari cerobong asap pabrik yang lepas begitu saja, sehingga membuat lepas ke atmosfer dan membuat lapisan ozon semakin menipis. Sumber pencemaran selanjutnya adalah transportasi. Coba teman-teman bayangkan nih, seluruh dunia pasti mengalami kemacetan, dan terutama di kota besar, memakai mobil atau kendaraan pribadi. Nah, berapa banyak gas karbon dioksida yang dihasilkan dan lepas ke udara? Tentunya sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, hal ini tentunya akan berbahaya bagi kesehatan lingkungan serta makhluk hidup. Selanjutnya ada sampah domestik. Semakin banyak penduduk, maka sampah yang dihasilkan akan semakin meningkat, sehingga akan menyebabkan pencemaran, terlebih lagi limbah-limbah rumah tangga yang lepas ke sungai, seperti deterjen dan bahan cuci lainnya. Selanjutnya ada sampah medis. Sampah jenis ini berpotensi dalam merusak lingkungan, terutama alat-alat medis yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Nah, sampah medis ini kalau tidak sejak tahun 2020 dikarenakan adanya masalah ini. Sumber pencemaran selanjutnya adalah berasal dari laboratorium kimia. Limbah sisa yang dihasilkan dari laboratorium kimia sering berasal dari limbah kimia yang lepas ke lingkungan sangat berbahaya, terutama dengan senyawa-senyawa kimia yang bersifat toksik seperti metalsana, juga senyawa-senyawa organik lain. Nah, yang terakhir adalah berasal dari pertambangan. Pada proses pencucian batu bara sering menghasilkan limbah cairan yang lepas ke lingkungan. Nah, limbah yang lepas ke lingkungan ini sangat berbahaya dan dampaknya akan semakin besar dan mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Nah, untuk dasar dari green chemistry sampai di sini dulu. Nah, tampilan video tadi membahas tentang apa? Kimia hijau. Kimia hijau serta penyebab Penyebab lingkungan. Ada apa saja tadi penyebabnya? Apa?
Yang pertama transportasi. Industri. Industri. Sampah domestik. Sampah domestik. Pertama. Itu apa? Laboratorium kimia. Jadi saudara. Ya, itu beberapa penyebab pencemaran lingkungan. Nah, kemudian sampah-sampah yang disebutkan tadi menurut sumbernya terbagi berapa jenis? Apa yang pertama? Kegiatan kota atau masyarakat. Yang kedua, limbah pertanian. Yang ketiga, limbah industri dan limbah pertambangan. Kira-kira di daerah kita, di sekitaran kita, limbah mana saja yang sering itu? Limbah pertanian. Limbah apa lagi? Limbah kegiatan kota masyarakat. Limbah kegiatan kota atau masyarakat. Itu yang banyak di sekitaran daerah kita. Kalau industri sama pertambangan masih minim. Adapun palingan satu atau dua. Karena banyak perusahaan di daerah kita. Kemudian menurut sifat bahayanya terbagi berapa jenis? Terbagi dua jenis. Yang pertama limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua limbah domestik. Itu menurut Damenburi tahun 2010. Selanjutnya ada menurut SNI, Standar Nasional Indonesia. Ada komponen fisik sampah seperti sisa makanan, kertas, karton, kayu, tekstil, plastik, kaca, dan lain-lain. Komponennya berarti ada bagiannya. Komponen yang pertama apa kira-kira? Komponen yang pertama berarti komposisi fisik sampah. Artinya yang kita lihat apa itu fisik sampah? Sampah basah, karton, plastik. Ini sering nggak kamu temui ini? Sering. Itu fisiknya kita lihat. Yang kedua, komposisi kimia sampah. Artinya yang tidak terlihat, kita dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Apa itu? Unsur karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, dan unsur protein lainnya. Inilah nantinya yang dapat menyebabkan berbahaya bagi kita. Ketika sudah apa? Sudah banyak tertambah. Nah, coba perhatikan gambar 4 di depan. Yang pertama orang membakar sampah. Yang kedua, di mana itu? Di selokan atau paling depan rumah ya? Kalau kita ya. Yang ketiga gambar di tempat sampah. Yang keempat, tempat botol minuman. Kan gitu tuh. Minuman, makanan. Nah, setelah mengamati gambar ini, kira-kira apa penyebabnya? Apa penyebab dari gambar ini? Apa penyebab? Membuang sampah sembarangan. Kemudian membakar sampah aman nggak? Aman nggak aman? Kembali udah menghasilkan polusi. Apa polusi? Tadi ada tak kamu tengok karbon. Ketika kamu bakar menjadi CO2 menjadi, nah itulah yang nantinya merusak di lingkungan sekitar, terjadinya polusi tadi. Nah, apa solusi yang dapat kamu berikan dari gambar ini? Apa? Membuang sampah pada tempat yang bagaimana itu? Tempat apa? Kuning, hijau, sama merah? Itu tempat apa namanya itu? Pemilahan sampah. Jadi sampah kita sesuaikan sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ada tadi disebut USNI,
Apa warna apa Sri? Hijau, kuning, merah. Apa maknanya hijau, kuning, merah itu? Hijau dapat didaur ulang, Pak. Hijau dapat didaur ulang. Apa contohnya? Dari gambar itu dulu, apa contohnya? Daur ulang sampah, Pak. Apa? Sampah. Betul. Oke. Contoh lain yang dapat didaur ulang. Daun. 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 Daun bisa jadi buku, Pak. Daun bisa jadi buku. Yang kuning Tidak bisa didaur ulang. bisa didaur ulang. Ulang. Artinya proses penguraiannya lama. Ya. Contohnya apa itu? Plastik. Plastik. Apa lagi? Botol minuman. Botol-botol minuman. Botol minuman bisa nggak kita olah jadi karya? Bisa. Dari bunga ya, bukan membuat. Nah, yang ketiga tadi ada warna merah. Warna merah berarti sampah apa? Bahan contoh kaca, logam, alat kesehatan suntik itu dibayar ya? Karena cuma sekali pakai ya, kalian ya. Nah, jadi dari gambar ini langkah yang harus kamu lakukan berarti memilih sampah berdasarkan sifat masing-masing ya, kan gitu. Nah, jangan bakar, jangan buang di parit, apalagi bungkus makanan dari kantin kamu letakkan di mana-mana. Yang terakhir banyak di masyarakat, ada tanah kosong dibuang, ada tanah kosong dibuang, walaupun sudah diperingati, dilarang, tapi tidak, pasti dihirau. Jadi selanjutnya nanti pilih sampahnya ya, buat tempat sampah masing-masing. Nah, lanjut. Lalu apa manfaatnya kimia hijau? Mengurangi sampah. Mengurangi sampah. Apa lagi? Mengurangi sampah, meminimalisir sampah, dan apa? Dan lain-lain. Dapat berperan dalam mencipta bangunan berkelanjutan pada berbagai kehidupan. Ya, dapat berperan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi tujuan akhirnya itulah dia. Dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada lini kehidupan yang bersih, sejuk, hijau, indah, damai. Oke. Menurut Dina Mustafa, dalam jurnalnya yang berjudul Kimia Hijau dan Pembangunan Kesehatan Kota yang Berkelanjutan, manfaat kimia hijau itu mengusahakan agar prosesnya lebih ekonomis, berarti lebih murah dan ramah lingkungan. Itulah tujuan dari manfaat kimia hijau. Selanjutnya, beberapa manfaat kimia hijau. Yang pertama, apa katanya? Mengurangi penggunaan energi dan listrik. Nah, di siang hari lampu tidak usah hidupkan, matikan aja. Yang kedua, kalau kamu bisa jalan kaki, ngapain ngapain naik kon? Ini bisa nih, beli belacan di depan, dekat, busuk, yang enggak sawat. Pakai motor. Jadi kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Yang kedua, pengurangan limbah produksi. Banyak kali kalau misalnya tadi makan mie, kamu beli mie pagi-pagi, kalau bisa aja kamu bawa tempatnya. Jangan kamu ikut. Apa? Jauh dari tempatnya. Jauh dari tempatnya. Ya, misalnya kalau beli mie jauh tempatnya sama. Kalau kamu masih bisa dijangkau, bawa aja biar lebih aman. Nanti tumpah. Makan di situ aja Pak. Kalau Pak makan di situ. Coba saya makan di situ biar lebih aman. Yang ketiga, pengurangan kecelakaan. Yang keempat, apa katanya? Produk Lebih aman. Kalau perempuan nih banyak menggunakan apa yang digunakan banyak orang bedah. Bedah apa itu? Bedah putih ya. Itu manfaat kimia hijau agar bedah yang kamu gunakan itu aman, bebas dari gangguan atau wajahmu tidak rusak. Yang kelima, apa katanya? Tempat kerja yang lebih sehat. Tempat kerja
sekolah kita lingkungannya lebih sehat, jauh dari polusi, pencemaran lingkungan. Yang keenam, semuanya terlindungi, bukan kita aja, bukan adik kita, orang tua, tapi masyarakat Di sekitarnya. di sekitar dan lingkungan kita semua agar lebih aman. Yang ketujuh, Mendapatkan keuntungan yang kompetitif dan menghasilkan. semua itu jadilah produk yang kompetitif Yang dihasilkan. yang dihasil. Artinya produk unggulan, bukan asal. Nah, berapa manfaatnya tadi? 7. Nah, ini dia contohnya. Contoh penerapan kimia hijau. Yang pertama, apa? Delima. Apa yang pertama contohnya? Apa tuh? Cat ramah lingkungan. Senyawa organik dalam cat atau VOC biasanya mudah meluap sehingga bersifat berbahaya. Kesehatan lingkungan. Yang kedua, apa contohnya? Plastik ramah lingkungan. Plastik itu sudah dimodifikasi sehingga ramah terhadap lingkungan. Nah, sering belajar ya? Semangat lagi. Kalau bisa bawa sepatu, jangan pakai plastik yang dari orang jualan. Apa biasanya kamu bawa itu? Pakai keranjang ya, dipakai keranjang biar benar ya. Pakai dia biar lebih aman dan ramah lingkungan. Kurang dalam penggunaan plastik. Malu. Anak muda peduli lingkungan. Itu aja. Anak muda peduli anak muda lebih keren ya. Kalau mama udah biasa. Nah, ada 12 prinsip kimia hijau. Kalau di buku halaman 16. Yang pertama, apa katanya di situ? Mencegah limbah. Artinya kita kurangi penggunaannya sehingga limbahnya kurang limbah. Sehingga limbahnya berkurang. Nah, sehingga limbahnya berkurang. Jadi yang kedua, memaksimalisasi nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga apa di situ? Menggunakan bahan baku terbarukan. Jadi bahan bakunya dapat diperbaharui, dapat digunakan berkali-kali. Pernah lihat produk minuman kan? Di belakang produk minuman itu logo seperti itu ada. Berarti artinya dapat didaur ulang ataupun dapat digunakan berkali-kali. Selanjutnya, mengurangi bahan turunan kimia. Berapa enggak ada Om? Bahan apa tadi? Mencegah limbah. 2. Prinsip yang kelima, sinergi. Jadi itu bagaimana mendesain reaksi kimia seaman mungkin. Contohnya bedak tadi, kalian gunakan bagaimana bedak itu supaya lebih aman digunakan. Tidak kamu buatnya kamu merah-merah ya, merah-merah, hitam, bintik-bintik. Tuh supaya lebih aman katanya. Nomor 6, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. 7, menggunakan katalis. Katalis itu untuk mempercepat reaksinya. Kalau untuk mempercepat nanti tetap aman. 8, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Artinya walaupun sudah kamu gunakan
amal untuk lingkungan. Berapa sudah? 8. Apa yang kelima? Sintesis kimia. Sintesis kimia ya. Bahayanya sedikit. Lanjut. Desain Lanjutnya. menggunakan analis. Lanjut. Delapan prinsip. Empat lagi. Berarti prinsip selanjutnya menggunakan pelarut dan kondisi menggunakan efisiensi energi, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi apa ini dan mencegah potensi kecelakaan. Untuk menerapkan itu tadi kita menggunakan 12 prinsip kimia. Sejauh ini ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Pak. Tidak ada. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Terima kasih. Kelompok minggu lalu Bapak tadi kan? Silahkan duduk di kelompok masing-masing. Nah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 cuma 3 aku, ada 5. Perhatikan LKPD-nya. Di situ ada 5 permasalahan yang harus kamu selesaikan. 5 permasalahan yang harus kamu selesaikan. Coba yang saya masing-masing LKPD itu. Kira-kira ada yang kurang jelas tidak? Jelas? Silakan bekerja. Ini kenapa ada di sini juga? Apa? Ini pun boleh. Boleh ya menggunakan alat bantu seperti HP, boleh. Tapi disayang. Nanti ada pula yang telepon. Jangan terus, Eka. Bisa banyak kali. Iya Pak, ya dibantu banget Pak. Apa? Ini kan ada yang cocok ini.
Paham? Yes, sir. Ada lagi masalah?
Pak, ya. Terus kita GP. Pakai nomor Indo. Gimana nih? Siap. Siap. Periksa dulu. Periksa dulu. Iya. Oh, dan itu. Kelompok berapa aja? Kelompok satu dah? Kelompok dua? Tiga? Belum? Dikit lagi, Pak. Nomor 2. Dari dulu ya, kelompok empat ya.
Kelompok 4 ya, sekarang kelompok 3. Ya udah siap, baca-baca dulu. Baca-baca, kita ulang lagi. Mana yang masih kurang, cari lagi jawabannya. Oh, cari lagi Bapak kita udah? Kita coba. Ini yang pertama. Nah, yang sudah siap, antar ke depan. Yang sudah siap, antar ke depan. Ya, antar ke depan. Nanti Bapak panggil siapa yang akan presentasi. Nah, antar ke depan. Udah, sini. Sudah. Bisa, Pak. Nah, ada. Oke. Mana lagi? Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah siap, Pak. Ini. Mana lagi? Sini. Ada yang sudah siap ya? Siapa yang mau panggil pertama tampil ya? Sudah? Tidak. Ya, sini. Waktu habis. Sudah. Nah, siap. Nah, LKP ini lihat susah atau tidak? Semuanya. Udah siap presentasi? Udah siap, insyaallah. Insyaallah. Presentasi coba berdiri dulu. Nah, berdiri semua. Berdiri. Silakan berdiri. Gimana? Kita penyegaran dulu ya. Penyegaran. Tahu lagu tahu 1,1? Tahu. Nah, coba nyanyikan. 1 Kanan dulu itu. 1 1 ditambah 1
Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Lagi kak. Kelompok siapa yang mau tampil pertama? Ya saya kelompok satu, Pak. Biasanya mau berangkat ya. Ini silakan tutup mata ya, tutup mata kelompok mana yang tampil. Yang pertama. Kelompok 3. Ya, saya kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, cepat. Ya, kan. Silakan berkasih, silakan. Nah, silakan. Perhatikan apa yang sampai masuk ya. Ya, oke, baca. Apa katanya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan karya kami. oke, betul. Sebelum saya memulainya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka. Dan di sebelah saya, dan di Ya. sebelahnya lagi, Oke. Jangan ketawa. Yang pertama apa? Ya, jangan ketawa. Harus percaya diri. Jangan lupa dulu percaya diri. Yang pertama apa tuh? Ada 5 gambar. amati 5 gambar di bawah ini. Ya, gambar apa aja? Di bawah ada gambar melon, minyak, sampo, lemon, dan sabun. Ya. Dalam 5 gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa barang yang dapat terurai menjadi dua, yaitu melon dan jeruk. Ya, melon dan jeruk. Yang tidak terurai berarti ada minyak, sampo, dan sabun. minyaknya atau tempatnya? Tempatnya. Tempatnya. Kan betul ya? Betul. Beberapa penjelasan dari 5 gambar tersebut. Jangan ketawa. Apa? Kenapa ketawa? Nggak ada yang menjawab. Ayo sebutkan. Nah, lanjut. Yang ketiga. Nah, apa? Soal yang ketiga adalah tuliskan dan jelaskan prinsip-prinsip kimia hijau minimal 5. Yang pertama adalah pencegahan limbah. Penjelasannya, utamakan pencegahan Utamakan pencegahan berbentuk limbah di bidang pembersihan atau Jangan diputar dulu. Yang kedua adalah
Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Yang suka ini suka. Ya, silakan. Soal yang keempat, tuliskan 3 contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pertama, menggunakan alat pembersih dalam seperti cuka dan bangkit soda untuk membersihkan rumah Baking tangga. soda. Baking soda. Menggunakan sabun dan sampo organik serta yang dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Menggunakan cat ramah lingkungan yang tidak mengandung sebuah yang mudah menguap. Udah semua. Udah. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan kimia hijau? Itu mengurangi limbah yang ada di dunia. Ya, prakteknya mengurangi limbah yang ada di dunia. Ada lagi? Lagi? Insya Allah tidak ada lagi. Terima kasih tuh. Terima kasih. Inilah persembahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Perhatikan. Berarti kelompok 3 tadi ada semua yang nggak dijawab ya? Ya Pak. Apa ada kesempatan? Mari. Nah, Pak Lata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya sendiri Umi, dan di samping saya dan di sebelah saya ada. Oke, di sini terdapat gambar. Di sini terdapat gambar melon, sampah binoli, dan sampah sampo. Dan ada juga di sini jeruk dan rinso. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bahan-bahan tergambar di atas. Kelompokkan bahan-bahan di atas manakah yang dapat terurai dan tidak dapat terurai. Terurai adalah seperti melon dan jeruk, sedangkan yang tidak dapat terurai seperti sampah binoli, sampah rinso, dan sampah botol sampo. Berarti terurai berapa? Ada 2. Ada 2. 2. Berikan penjelasanmu kepada benda tersebut bisa terurai dan mengapa tidak bisa terurai. Melon dan jeruk termasuk bisa terurai karena bisa membusuk dengan sendirinya dengan waktu lumayan tidak lama. Sedangkan sampah minyak melon dan sampah rinso dan botol sampo termasuk tidak bisa terurai karena tidak bisa membusuk dengan sendirinya dan membutuhkan waktu yang lama. Tuliskan penjelasan prinsip-prinsip kimia hijau minimal 5. Prinsip-prinsip kimia hijau adalah 1. Pada proses pembuatan plastik dahulu digunakan pada caustic NaOH dan natrium sulfida Na2S sebagai pemutih sehingga menghasilkan limbah berbahaya. 2. Ketika mengeringkan cat minyak berbaris alkit menghasilkan uap yang banyak mengandung bahan kimia organik berbahaya. 3. Proses penjernihan air limbah secara konvensional menggunakan alum atau lawas yang meningkatkan kadar ion beracun yang dapat memicu Alzheimer. 4. Plastik dapat tumbuh singkong yang mudah terurai banyak dikembangkan untuk menggantikan plastik yang berbahan baku minyak bumi yang suka terurai. 5. Air dan energi dalam jumlah yang sangat besar diperlukan dalam proses pembuatan chip komputer. 5. Dari gambar data tulisan rumus senyawa atau gas yang menyerupa. 4.
penerapan kimia hijau dan tujuan sehari-hari. Contohnya adalah penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemanfaatan pelarut dari minyak bumi. 2. Penggunaan plastik ramah lingkungan. 3. Menggunakan cat ramah lingkungan. 5. Dari di atas tuliskan rumus senyawa atau gas yang menyebabkan pencemaran udara. Apa bahayanya bagi manusia dan bagaimana solusinya? Rumus senyawa atau gas yang menyebabkan pencemaran udara adalah karbon dioksida atau CO2 dan bahayanya adalah bagi kesehatan manusia. Sedangkan solusinya, buanglah sampah pada tempatnya masing-masing. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Silakan. Apakah kimia hijau berdampak kepada negara tersebut? Ya, bisa terdampak karena ada polusi kendaraan yang membuatkan kita udara menjadi tidak sejuk atau jenis lainnya. Mana? Ada yang lagi ingin bertanya? Mana paham tidak? Insya Allah. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Kelompok 2. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya sendiri adalah Ridho, dan sebelah kanan saya Sidna, dan sebelah kiri saya Tiara. Kami akan membacakan hasil kelompok kami. Perhatikan. 1. Masih gambar di bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bahan pada yang di atas. Sampah melon, bimoli, tempat sampah, jeruk dan tisu. Kelompokkan bahan-bahan yang akan makan yang dapat terurai dan tidak dapat terurai. 1. Yang dapat terurai adalah melon dan jeruk. Yang tidak dapat terurai adalah plastik, minyak, tempat sampah, dan kulit deterjen. Soal nomor 2 yaitu berikan penjelasan kenapa benda tersebut bisa terurai dan kenapa tidak bisa terurai. Yaitu kulit buah dapat terurai secara hayati karena akan membusuk seiring waktu. Meskipun limbah kulit buah dapat terurai dan menjadi pupuk kompos. Limbah kulit buah juga dapat dimanfaatkan kembali dalam bidang pangan. Sementara itu, plastik adalah jenis bahan polimer sintetik yang senyawa dan strukturnya tidak dikenali oleh mikroorganisme, baik yang ada di tanah maupun di perairan. Jadi, mikroorganisme kesulitan mengurai plastik karena tidak memiliki enzim yang cocok untuk mengurainya. 3. Tuliskan dan jelaskan prinsip-prinsip kimia hijau nomor 5. Prinsip-prinsip kimia hijau. 1. Mencegah limbah. Utamakan pencegahan. Terbentuknya limbah dibagi kebersihan atau pemegakan limbah. 2. Pencegahan polusi secara real time, yaitu monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan dan penyemuran. 3. Gunakan katalis. Gunakan katalis dibagi reaksi stoichiometri. Biasa digunakan katalis untuk meningkatkan selektivitas. 4. Tuliskan 3 contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembersihan rumah tangga menggantikan pembersihan konvensional dan dengan pembersihan alami seperti cuka dan baking soda. 2. Pengolahan limbah. 3. Pengolahan limbah. 3. Pengolahan makanan.
Dari gambar di atas disebutkan kondisi senyawa gas yang menyebabkan pencemaran udara. Apa bahayanya bagi manusia? Rumus senyawa gas, sulfur dioksida atau SO2. Apa bahayanya bagi manusia? Dapat meningkatkan serangan asma, yaitu peredaran paru-paru kronis yang menyebabkan penyempitan pada saluran pernapasan. 2. Bagaimana solusinya? Mengurangi penggunaan bermotor, hemat energi seperti listrik dimatikan, menanam pohon agar mendapatkan oksigen yang lebih baik, berjalan bersepeda, memanfaatkan transportasi umum. Sekian saja. Dari hasil kerja kelompok yang kami presentasikan, apakah ada pertanyaan? Nah, silakan. Kedua. Jika menerapkan hukum kimia, jika menerapkan kimia hijau, apakah ada dampak kepada kehidupan kita sehari-hari? Mau dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Apa tadi ulang dulu. Manfaat. Seperti apakah manfaat tersebut? Manfaat kimia hijau. Mencegah kecelakaan atau Mencegah kecelakaan. Apa manfaat kimia hijau? Kalau nggak bisa dijawab, lemparkan itu. Jawabannya bisa mengurangi, bisa apa? Siapa bisa tidak? bisa mengurangi zat yang berbahaya. Nah, bisa mengurangi zat bahaya. Bisa enggak? Bisa apa? Mau bertanya? Pertanyaan kami tadi adalah sebutkan satu prinsip kimia hijau. Kimia hijau. Prinsip kimia hijau adalah salah satunya pencegahan limbah, yaitu utamakan pencegahan terbentuknya limbah dibanding konversi atau penanganan limbah. Tanya dulu, ngerti nggak ya? Apa dong? Apa lagi? Mau bertanya lagi atau? Apa? Silakan. Apa saya Ya, silakan. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global. nggak ada di sini soalnya kalau nanya nyambung ya. Kalau nggak bisa lemparkan, tapi kawan-kawannya lain tahu. Apa pemanasan global? Tanya, ada yang bisa menjawab apa pemanasan global? Pemanasan global adalah rumah kaca. apa? Pemanasan global ada. Ada. Pemanasan apa? Silakan, ada yang mau menjawab. Pemanasan global akan terjadi jika banyaknya polusi dari berkendara dan Banyaknya polusi polisi udara. Itu semua. Bisa benar banget. Bisa. Nah, tepuk tangan bisa mereka. Ada lagi? Cukup ya? Nah, cukup silakan tuh. Sekian dari hasil presentasi kami menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kelompok terakhir, kelompok 4. Terakhir kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Izinkan kami presentasikan hasil dari pekerjaan kami yakni LKPD kimia hijau atau disebut dengan chemistry, green chemistry.
Pertanyaan 1. Amati gambar di bawah ini. Di dalam gambar ini terdapat 5 gambar, yakni melon, plastik bimoli, botol sampo, buah jeruk, dan plastik tisu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bahan pada gambar di atas. Kelompok bahan-bahan di atas manakah yang dapat terurai dan tidak dapat terurai? Bahan yang dapat terurai ialah buah melon dan jeruk. Tidak dapat terurai yakni sampah plastik minyak bimoli, botol sampo, atau plastik deterjen. Next. Soal nomor 2, berikan penjelasan kepada benda tersebut bisa terurai dan kenapa tidak bisa terurai. Buah melon bisa terurai karena memiliki enzim yang cocok dengan tanah. Kedua, minyak bimoli, bungkus minyak bimoli, ikatan karbon plastik tidak sama dengan ikatan kimia yang ditemukan di alam sehingga lebih sulit dan lebih membutuhkan energi untuk mengurainya. Sedangkan botol sampo karena merupakan limbah anorganik yang terbuat dari bahan non hayati atau kimia. Gambar keempat yakni buah jeruk. Kulit jeruk membutuhkan sekiranya 6 bulan untuk bisa terurai karena sifat asam dari buah jeruk dapat membuat prosesnya sulit terurai. Gambar kelima yakni adalah deterjen, tidak memiliki enzim yang cocok untuk mengurainya. Soal nomor 3, tuliskan dan jelaskan prinsip-prinsip kimia hijau minimal 5. 1. Pencegahan limbah. 2. Desain produknya lebih mudah terurai. 3. Merancang proses yang efisien energi. 4. Manajemen atom yang baik. 5. Gunakan katalis. 4. Tuliskan 3 contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, yakni pemanfaatan pelarut dari minyak bumi. 3. Penggunaan plastik ramah lingkungan. Bisa. 2. 3. Penggunaan cat ramah lingkungan. Soal nomor 5 yakni dari gambar di atas tuliskan rumus senyawa atau gas yang menyebabkan pencemaran udara. Apa bahayanya bagi manusia dan bagaimana solusinya? Gambar tersebut dapat kita lihat yakni tumpukan sampah. Rumus senyawanya atau gas NH3, amonia, H2S, hidrogen sulfida. Bahaya yang dapat terjadi ketika menumpuk sampah ialah bahaya bisa menjadi tempat tinggal bagi berbagai hama seperti tikus, kecoa, nyamuk, dan lalat. Dan hama tersebut dapat menyebabkan penyakit. Cara mengatasi atau solusinya yakni membuat tempat sampah sesuai jenisnya, mengurangi penggunaan plastik, daur ulang, mengolah sampah anorganik menjadi kompos. Sekian presentasi kami. Bagi teman-teman saya, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan dia. Baik, mohon maaf tadi kawan-kawan semuanya, kami lupa memperkenalkan kita. Baik, sekarang mohon kami Perkenalkan diri. Saya sendiri bernama Narus Satullah, bukan saya di kanan adalah dekat saya di kiri, Muklis Mubarak. dan sebelahnya lagi. semangat aja. Semangat. Ada yang ingin bertanya tentang hasil kesehatan? Ada Pak? Silakan. Sebutkan reaksi kimia di sekitar. Plastiknya di sekitar kita. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Berdiri. Coba sebutkan contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari dapat tidak terapkan seperti pemanfaatan pelarut dari minyak bumi, penggunaan plastik ramah lingkungan, penggunaan cat ramah lingkungan. Terima kasih kawan saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada reaksi kimia di sekitar kita, Apakah ada kawan saya yang bisa membantu menjawabnya?
Ada. Apa tadi Pak? Reaksi kimia di sekitar kita. Ada yang bisa menjawab? Ada, Pak. Nah, silakan. Salah satunya adalah pembusukan sampah. Pembusukan sampah atau polusi udara ya. Yang betul itu. Apa? Pembusukan sampah. Apa lagi? Ada lagi yang bisa contoh lain? Membakar sampah. Membakar sampah. Membakar sampah. Seperti yang gambar tadi ya. Oke. Ada yang pertanyaan? Silakan. Silakan. Jika membuang botol plastik dan lain-lainnya ke dalam air, apakah ada dampaknya? Ya. Dampak yang akan terjadi yakni seperti hujan akan menyebabkan kebanjiran. Uangnya air, lalu terjadinya banjir. Iya, Pak. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi jangan dulu. Tadi dalam KPD yang pertama ada 5 gambar kan? Ya, Pak. Setelah itu ada dua. Apa saja? Melon. Apa melonnya bisa terurai? Karena bisa membusukkan dirinya. Ya, bisa membusuk dengan sendiri. Iya. Menyatu dengan alatnya. Iya. Yang kedua, kenapa tidak bisa terurai? Karena tidak bisa diskoskan. Apa yang kedua tadi? Plastik. Ibarat sederhananya, kalau dia tidak sefrekuensi dengan kalau dia tidak sefrekuensi sama seperti apa tuh yang tadi magnet itu ya? Ya. Kalau tidak cocok ya saling tolak menolak. Kalau dia tidak ya, kalau dia tersurai di dalam kan? Yang kedua sudah itu alasannya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Prinsipnya tadi ada berapa jumlahnya? 12. Yang kita di situ 5. Mantap. Tiga kelompok sudah menjelaskan, tapi kelompok awal tadi belum menjelaskan prinsip. Ini kami pasang ya guys ya. Selanjutnya apa? Soalnya. Tuliskan 3 contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh. Yang pertama tadi ada di dalam kelompok 4. Cat ramah lingkungan. Di dalam kelompok 2. Pengolahan makan. Kemudian plastik Ramah lingkungan. ramah lingkungan. Tapi semua kelompok sudah menjawab. Selanjutnya, apa tadi? Soalnya. Dari gambar itu ya, dari gambar sampah. Apa yang disebabkannya? Salah satunya adalah reaksinya SO2. Penyebabnya apa? Apa solusinya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempat. Jangan bakar sampah. Semua kelompok sudah mantap. Walau beberapa dari kelompok ya belum dibuat ada juga kan? Ya, Pak. Semuanya mantap. Kasih aplaus untuk kita semua. Kira-kira apa kesimpulan kita pembelajaran hari ini? Apa pembelajaran? Sangat menyenangkan. Kesimpulannya Jangan buang sampah sembarangan. buang sampah pada tempat. Tapi kita bersama-sama menjaga lingkungan. Menciptakan gerakan kimia berdasarkan berapa prinsip? Berdasarkan 12 prinsip. Jangan lupa. Ya, Pak. Pulang nanti dari sekolah ciptakan 12 prinsip itu untuk menciptakan green chemistry. Apa ada lagi kesimpulan yang lain? Apa? Apa? Ada berapa? Ada kesimpulan apa lagi? Silakan. Ada kesadaran. Kesimpulannya berikan
pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita gerakkan kimia hijau. Green chemistry. Saya usulkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nanoteknologi. Beserta penerapan dalam kimia hijau. Ada pertanyaan? Bisa ya? Dibaca-baca bukunya di rumah tentang nanoteknologi. Iya, Pak. Penerapannya. Iya. Ada pertanyaan nih. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat seru. Apa? Sangat seru. Apakah materi yang mudah dipahami? Apakah mudah dipahami materinya? Oke. Apa saran dari kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya? Sering-sering belajar. Sering-sering belajar. Apa? Ada apa? Apa saran kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya? Memperpanjang diri istirahat. Apa? Semoga lebih baik. Udah kecil lah. Ada. Pakai praktek. Ya. Oke. Ada lagi saran selanjutnya? Apa? Apa? Tidak ada. Jarang. Nah, tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi silakan. Pak, ketinggalan Apa? absennya. Apa? Jadi kau udah belajar nih? Untuk buku jangan menuliskan, buku saja ya. Untuk buku kita akan menggunakan post-it. Apakah kamu semangat untuk belajar kita? Apaan itu, Pak? Capek nih, Pak. Ini. Nah, aja, gampang-gampang semua. Silakan dijawab dalam waktu 5 menit. Jadi, aku berasa kalian kamu Guru kan kasih apa? mau pulang kayak gitu, Pak. Sedap. Jangan hemat, kita mengubah lingkungan. Jangan diskusi, jangan masing-masing. Jangan diskusi.
Sudah, siap? Dapat. Sudah? Bapak apa? Ya. Sudah selesai. Jadi postes sudah kita laksanakan. Gimana? Udah bisa menjawab? Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas pimpin doa sesudah belajar kita. Silakan. Silakan pimpin doa. Wakil itu boleh, ambil. Silakan pimpin terus. Setelah kita mulai pelajaran hari ini dan nantinya marilah kita berdoa. Oke. Doa mulai. Nah, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih manusia dengan pelajaran hari ini. Biar sama. Pak, ini Pak, anaknya. Ya. Dadah.